نتشاور بها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلوم الدارين آمين. Marilah kita kembali senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucap alhamdulillah summa alhamdulillah. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat iman dan Islam, memberikan nikmat kesehatan, keafiatan, taufik hidayah serta inayah, sehingga alhamdulillah pada malam hari kita dapat kembali melanjutkan majelis kita dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi diawali dengan sembahyang maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan sembahyang hajat berjamaah pula. Semoga hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat ijabah atau dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat kerabat ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah majelis rahimakumullah, melanjutkan pada pembicaraan kita pada dua minggu kemarin itu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Azizu. Al-Azizu adalah nama Allah yang ke-9. Di dalam Al-Qur'an nama Al-Aziz ini sangat banyak disebut. Al-Aziz mengandung 3 kumpulan makna. Apabila terhimpun 3 perkara itu, maka disebutlah dengan Al-Aziz. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi kehormatannya dan yang tidak tertinding serta tidak terkalahkan. Itu makna yang Al-Aziz yang pertama. Yang kedua, Allah yang sangat berhajat semua makhluk kepadanya. Maksudnya semua makhluknya, khususnya manusia, walaupun sekejap mata tidak bisa lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pasti memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun manusia menjadi orang yang kaya dan menjadi orang yang sangat alim dan berkuasa, tetaplah ia disebut orang yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makna daripada Al-Aziz, dia ya Allah yang tidak bisa dicapai oleh makhluknya. Dengan pengertian mustahil manusia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan panca indera. Dan mustahil pula bisa merasakan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan Fatwa Majelis Ulama Kalimantan Selatan bahwa ada satu majelis di Banjarmasin dan Nagara yang dinyatakan oleh Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan sesat. Alhamdulillah di wadah kita nih, wadah ulun. Di sini kata ulun. Ada beberapa murid daripada majelis yang disebutkan dengan yang sesat tadi, ya tadi Banjarmasin itu handai yang dituju. Oleh tidak ada negara juga demikian. Jadi ada keputusan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bahwa ajaran beliau adalah sesat. Kalau di Facebook banyak aja lah. Dengarkan pepadian sini. Sepengetahuan ulun, lawas bang sudahlah.
Ini keputusan Ibu W itu menyatakan ajaran beliau itu sesat, ya kah? Jadi kata sembarangan lah. Pertama, sepengetahuan ulun ada beberapa selintingan orang-orang yang pernah mengaji, orang yang pernah duduk di majelis beliau, tapi ada sebagai murid, cuma duduk, pengarangnya itu kita apa ya, melihat ya pengarang majelisnya. Nah, sebahagian murid yang lain, ulun ketahui bahwa beliau mengajarnya bakintip. Jadi hal-hal lain ini udah kayak bahapal gitu nah, udah kayak ilham lah, mau bahapal aja sidin. Jadi selintingan murid-murid sidin nah sepengetahuan ulun, karena kebetulan murid sidin itu ada menjadi murid ulun juga. Nah itu berkisah, ya dah. Hebat bana guru tuh jar berapa jam aja sidin melajari, ya kan? Abah guru sekumpul tuh alimnya luar biasa, pernah kasih berapa jam belajar kada pernah. Wali Kutubul Gaus lagi bak kitab. Nah, ya kah? Itu di Banjarmasin lah. Ini sudah di stop majelisnya. Medianya Bamulutan. Medianya Abah Guru Sakumpul. Ujarnya pelajaran yang dilajarinya itu adalah pelajaran yang dipegang oleh Abdurrahman Sopat, buyut Datuk kita Kalampayan. Abdurrahman Sopat itu anaknya Datu Landak. Datu Landak itu nang mencabut tiang di Baritu, membawa berjalan aja ke Matapura, digandeng lawat ke Latiak. Ulin nenggana, ulin nekarambat di Martapura tuh. Ulin tahu, itu Datu Landak, itu kawitan Abdurrahman Sopat, Tembilahan. 4 rapun membawa ulin nakadua diragap. Nah di ujung Dayak pulang, hendak dihantam ini Dayak, kada sanggup. Iya kah? Bacabut tak pulang. Ulinnya tuh bacabut. Gananya, gana pada ini, kada awak itu meragap, ini kawai kalau itu meragap lah. Jadi terkenalah di Martapura itu tiang karamat. Jadi 4 buncu, kalau pian mulai pasar masuk, di tengah-tengah itu ada 4 seperti ini, persis. Tapi biasanya lah sepengetahuan ulun, nang paling karamat, nang dikaramatkan orang Martapura adalah yang nomor itu. Di buncu, ya kah? Kalau kita masuk itu di sebelah, ya itulah seperti persis bedina, persis ini masuk lah di pasar tuh kan. Nah di sini kalau di ujung tuh itu yang paling karamat. Dan di situ kada papuangan apa ngarannya tuh ambang. Sepengetahuan ulun, di Parak Tiang itu adalah tempat Al-Mukarram Alimul Fadil nang kada sing alihan Guru Saman Mulia. Situ paling tadudi hibakna. Kenapa? Orang kada kawani sembahyang di situ. Karena Guru Saman situ di sini ke bisa balik. Guru Saman Mulia. Ya kah? Itu adalah marina daripada Abah Guru Sekumpul, sanak Mama Sidin. Ya kah? Nah, itu paling karamat. Nah, jadi kalau kita ke Martapura, kau wajib lah nyata paul membekasi gawian-gawian orang wali. Tapaul aja bahasa kita telah. Kalau pina mau manjangkit, ya kah? Minimal kada kita juriat kita menjangkit, ya kah? Itu karamat luar biasa. Ya di masjid situ. Dan di situ Pak meyakini luar biasa. Karena Guru Saman Mulia kada bisa ngalian. Kalau Guru Sekumpul di masjid itu kada barang aja sidin. Ya kah? Dulu lagi masih hidup. Tahun 80-an. Ya. Tapi kalau Guru Saman Mulia pasti di situ. Kecuali orang anak sembahyangan hanya ribak di situ.
Sini datang juga tuh. Iya kan. Nah, nggak datang ada sing apa itu paling padudinya hibak. Katanya ya kah yang diajarkan itu adalah bersumber daripada Abdurrahman Sofat. Salah satu juriat datunang alim, ulama di Riau itu adalah Abdurrahman Sofat. Dan kebetulan sini banyak bini juga. Ya kah? Anak 41. Ini sini 47. Mandingannya kalau semalam Ali Junaid Brau berapa? 117. Anak sini 47. Itu buyut datu juga sama. Bahasa Musa kali lawan Haji Jainal Ilmi. Lamun pian katahu rajin ada gambar kalau lihat kalau gambar Jainal Ilmi. Nah, gambarnya itu gitu kalau. Tahu lah pian sejarahnya. Nah, itu sejarahnya Sidin itu ditapuk oleh Abdurrahman Safat di sini. Salajur tunduk. Jadi sini berjalan kada bisa lagi cangang tuh. Ala Rasulullah pas persis. Kan Rasulullah itu kada pernah mencangangi kiri kanan. Apalagi papaling, apa sambil papandir berjalan. Itulah ya kah orang nang paling tawadhu itu Pak Haji Jainal Ilmi yang makamnya di samping Datuk Kalampayan. Karena Datuk Landak di depan. Berdampingan dengan Al-Mukarram istri Datuk Kalampayan, Tuan Palung. Tuan Palung inilah yang melahirkan juriat nang di Kalampayan dan Sungai Tuan. Sah Sungai Tuanan itu nah. Dakah Datuk Kalampayan Sekong aja itu Tuan Palung. Dan makamnya di luar berdampingan dengan Datuk Landak. Datuk Landak bin Khalifah Sa'duddin bin Datuk Kalampayan. Nah, itu kisahnya. Urajin mengisahkan orang-orang wali lah karena berpedoman kepada pendapat athar daripada ulama dan hadis Rasulullah. Ya kan? Inda dzikri shalihin tatanazzalu rahmatur rahman al-ghaffar. Ketika dibaca kisah-kisah orang wali, maka bercucuran rahmatlah bagi orang yang hadir. Nah itu ini mana-mana bagi kisah tuang. Sarah orang aja kan apa ya belajar yang berbagai kisah. Tapi nak kisahkan kada paloi ya Allah. Jangan mengisahkan paloi mah kayak kalau. Nah. Jadi jangan ujar abah guru sudah jelas. Ya Allah. Nang bapak jam tuh kada harat. Ya Allah lah. Ingat kalau kisah lu mengisahkan guru seman. Guru seman itu ada yang disebut dengan 5 serangkai diturunkan ke Makkah oleh Datuk Kaspul. Nah, ikam pak fikih, ikam pak tasawuf, ikam pak Al-Quran. Guru saman mulia aja ikam seluruh pak. Kalau lain alimnya alim fikih. Guru bangil alim tasawuf. Terkenallah juriat Datuk Kalampayan ini nang mendapat sanad terbanyak daripada tarekat adalah guru bangil. Ada 36 tarekat muktabarah nang sanadnya wadah guru bangil. Itu salah satu juriat Datuk nang paling banyak tarekat. Itu guru saman guru dipanggil guru Sarwani. Karena sidin kada hendak dihormati guru bangil lah maka simba makam di Alkah Al-Haddad. Kubur sidin itu kada makam. Kada apa ngarannya itu kita kada nih. Kada berumahan kada. Kada berubah. Nah, cuma sekedar anu aja. Kada berubah.
Sebab penambah kubah di dalam itu Habib Ibrahim Al-Haddad. Bahkan di dalam makam itu, kata Habib yang menjaga kamar itu ada satu orang Habib marga Al-Haddad, kuburnya 2, orang satu. Orang kasih aja, tapi kuburnya 2. Ya kan? Ada pernah kira-kira pernah melihat kalau ya kan Mbak Soleh itu kuburnya kan 9. 5 kali mati, 9 kali mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Ya kan? Orang bahari ya. Nah, ketika meninggal Mbak Soleh, ya kan? Karena Mbak Soleh itu kaum Masjid Ampel. Nah, jadi bersuara setelah meninggal beliau beberapa bulan, ada yang sampai setahun meninggal, ya kan? Ujar Sunan Ampel, andaikan Mbak Saleh ini masih hidup, ada dikat kayak ini masjid, hidup sih dia. Ya kan? Mbak Salehnya tadi hidup sampai 9 kali. Maka kuburnya 9 buting. Betata aja. Mohon panjang umur, kalau Jepang berjalan ke sana, lebih banyak duit. Ya kalau kada apa-apa panggil lah, Pak. Ziarah orang wali ini adalah salah satu barakat yang paling ganal dibandingkan dengan hal-hal ibadat-ibadat yang lain. Ini kan ada 4 di dalam kitab ilmu nabras itu. Kada ada lagi yang ganal pada 4 atau kada ada lagi. Ibadah banyak aja pian. Nang pertama majelis ta'lim. Itu ranking pertama majelis ta'lim. Kita padakan kalau semalam. Duduk sejam di majelis ta'lim ini sama dengan kita mengajarkan sembahyang sunat 1000 rakaat. Kita kalau semalam. Itulah. Itu bagian kecil daripada keberkahan daripada orang duduk di majelis ta'lim. Apalagi yang majelis ta'limnya kita istiqamah. Kalau istiqamah di dalam majelis itu sama lawan orang nang orang wali nang bakaramat lebih pada 1000. Ayo, bakaramatnya luar biasa. Al istiqamatu khairun min alfi karamah. Orang yang istiqamah itu lebih mulia daripada besian karamat 1000. Nah, itu untungnya. Catatannya pahmun wa gairu pahmin. Paham kagak ada paham sama aja nilainya. Apalagi paham. Ya kan? Mas paham amalakan belum luar biasa. Ada pahamin dicatat. Apalagi paham. Nah, itu. Nah, jadi sudah jelas kalau di sini nih. Jadi kada perlu dijelaskan lagi lah. Allah tidak bisa dicapai oleh makhluknya. Salah satu ajaran nang sesat tadi. Muhammad nya kan ada al-insana sirrahu. Hendak mengetahui aku ya Tuhan, ini rahasiaku adalah di diri hambaku. Ya kah? Nah, berarti Nur Muhammad itu memang diakui. Qad ja'akum, ya kah? Minallahi nuro. Sungguh telah datang Nur Rasulullah itu dari Allah. Bahkan di dalam penjelasan lain, hadis lain ya kah? Mohon maaf lah, kita bawa kesana sedikit lah supaya pas nih anunya alurnya. Pada karena pembelajaran kita itulah. Cuman hati-hati ya tadilah. Ya kan? Nah, bahwasanya nur itu adalah berasal daripada
nur zat Allah. Nah di sini nih orang banyak nang tak salimpang nih. Iya kah? Berarti apa? Allah itu ngaran aja. Muhammad nang ianya. Hendak sembahyang, hendak ada kah? Sebab diri kita ini adalah mengandung nur Muhammad, berarti kita di Tuhan. Bengalih-alih. Menyana sembahyang, hendak ada-adanya. Hendak menjuntan-menjuntaninya. Ya, itu cukup jasa sasat lah. Itu kisahnya ya. Mungkin kita kata gitu kalau ada nur rohaniyah, ada nur jasadiyah. Nang laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah itu adalah nur jasadiyah. Nang kayak apa sih ibadat? Ya Allah. Ampunnya seikungan. Zahir batin ampun Rasulullah. Kita hidup zahir. Berarti apa? Menuruti nang di Makkah, nang dimakamkan di Madinah ya kalau itu jasadiyah ngarannya. Nah, kalau jasadiyah di riwayatnya dalam kitab sembahyang sidin kada kurang seharian sama lama nih 40 rakaat. Sampai bengkak lintuh sidin. Itu nah dituruti kenapa jadi kada sembahyang? Alat pada Nabi kah? Nah, ini masalah. Itu masalah ngarannya. Nyata sudah. Kada usah kita kemana-mana botak-atik. Ya kalau contoh teladan Rasulullah jasadiyahnya berarti salah sudah kada menurut Nabi ngarannya itu menantang dengan Nabi sebenarnya. Nah itu banyak mana nih ajaran-ajaran kita timbulan termasuk ajaran tadi nang sudah dikategorikan oleh Majelis Ulama Indonesia sesat. Nah ya itu banyak lagi kisahnya lah. Mulai kata kau merinci. Tapi kalau kita mengajar, mohon maaf lah, ada kitabnya. Ketika orang ada membahas, bukakan kitab lah, buka halaman baca surang. Ya Allah, ngali kali menjelaskan. Ya Allah, kan mana kitabnya nih kitabnya? Itu setelah dicari kitabnya kedada. Menafsirkan Al-Quran dengan nafsu. Maka ujar Nabi apa? Man passaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang pertama kali masuk neraka, orang yang menafsirkan Al-Quran dengan nafsunya. Apa kali? Maka kita hakun aja menjadi muridnya. Betapa luar biasanya kita jahilnya. Ya Allah. Itu jawab kali. Ya kah? Itu. Jadi hal-hal namanya nyaman itu kan bisa gitu. Nah ngaran hidup ini ngarannya perjuangan. Nah ngaran hidup itu ngaran bala. Nah ngaran hidup itu adalah uji. Lamun lulus ujian hanya naik kelas. Ya kan? Anda kadang ngomong kita soal itu SMA nang menjawab anak isi dia ingat tahu yang kada. Jelas. Ada tahu. Apalagi nang sudah nambah kuliahan itu beda sama sekali. Nah ada kawan. Maka latar belakangnya, nah ini nang gawat. Orang yang belajarkan itu rata-rata latar belakangnya kadada duduk di pesantren nang semata-mata belajar ilmu agama, ilmu alat, nang sorob, belagah mantik, usul hadis, usul fiqh, arut dan sebagainya ya kah? Bagus sekumpulan jenang ahli ilmu alat, pak kitab, ya kah? Mulai di Karaton sampai ke sekumpul beberapa kitab yang tamat ya Allah lah. Tafsir Jalalain, Marahul Labid, Minhajul Abidin, Kasih Betul Syaja, ya kah? Nihayatul Zain, Hikam, Ihya Ulumuddin, Utsman Batawi, itu semua tahun ulun. Bukan semua tahun ulun belajar.
Bahkan guru sakumpul itu Jalalain hafal, Al-Quran hafal, tafsirnya pun hafal. Ada pernahsin Bapak jam baca belajar. Ya kan? Jabatannya wali kutub pulang. Nah sudah ini jelas sajalah yang kedua, pertama sampai ketiga. Maka dari tiga makna itulah terhimpun makna asma Allah Al-Ajiz. Ya kan? Dan dari sini Al-Ajiz bisa diartikan dengan yang maha mulia. Ya. Maha. Kalau mulia itu banyak aja bang lah, tapi kalau mahanya ini nang berat. Ya kan? Berkata Imam Junaid Al-Baghdadi berkaitan dengan masalah ini, seseorang tidak akan bisa sampai kepada Allah, wasil ilallah, kalau memang ada istilah wasil atau orang yang sampai kepada Allah itu cuma majas, ya kah? Sasamaannya. Tapi kata kalau kita sampai lawan Tuhan itu kau baparak, berarti Tuhan itu bertempat dia. Apa kita tahu di situ sini lah. Iya tertanya kalau nah itu majas saja. Yalah. Nah itu hati-hati itu. Sebenarnya seorang jua pun tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang ada di tubuh kita tidak akan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernah pian mendengar kisah Nabi Musa. Nabi Musa hendak benar berjumpa dengan Allah dengan beberapa trik yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wahai Musa, nanti kalau ikam ingin bertemu dengan aku, naiklah kamu di atas gunung Turi Sina. Cuman karena melihat cuma disuruh naik. Ketika melihat cahaya memancar dari atas itu, Nabi Musa pingsan dan pengikutnya kada ada lagi nang hidup suka ikut dada. Nabi Musa aja nang hidup. Itu pun biasanya kasungkur pingsan. Kan hanya melihat cahaya. Itu. Lebih lanjut lagi Imam Junaid berkata, karena menjadi Imam Junaid ya, karena Junaid ini adalah selaras dengan fikihnya Imam Syafi'i, ya kah? Tauhidnya Junaid tauhidnya Musa Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Maturidi, ya kah? Ali Junaid ini adalah tasawufnya. Itu urutannya. Makanya di dalam Tuhfatur Raghibin dari 73 jalur, ya kah? Ajaran dari 73 itu yang benar hanya satu. Yang 72 semuanya sesat. Baca Tuhfatur Raghibin. Sekarang ada Tashih Tuhfatur Raghibin Al-Mukarram Ilmul Fadil Haji Abdul Salam An-Nagari, orang negara. Abdul Salam bin Mughni bin Ismail bin As'ad bin Syarifah bin Datuk Kalampayan, Guru Bahid. Abdul Salam itu adik Guru Bahid. Dan sampai saya ini sudah kurang lebih 250 kitab Sirin mengarang. Ya, karena saya didikitan. Ma'arafallahu bil haqiqati siwallah azza wa jalla. Artinya sebenarnya tidak ada yang bisa mengenali zat Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah Subhanahu wa taala surangan. Iya kah? Namun kayak itu guru aja belajar ini bahinipan. Mawalah ini ilmu tu bahinipan. Ujar Nabi baligwani walau ayah. Walau sebutin disampaikan jangan bahinipan. Mulai tengah malam belajar sampai subuh taguringan kada sembahyang. Itu waduh ulun bang lah. Itu ada itu bari. Ulun ketujuh jule ke kanak kain, anak-anak na umur lagi 10-12 tahun tuh ketujuh benar rupa turang tua pander. Padahal seorang guring aja. Ya kah? Nah. Ini ada naraja pander. Ya kalau kita belajar terkait dengan kitab seperti umpamanya Iqdun Nafis,
Ibnu Nafis itu adalah eh, tahqiq daripada Darun Nafis. Itu lebih luas pembahasannya. Nah, supaya kita ini jangan gagal paham. Sebab Darun Nafis itu selayang pandang. Kalau kita kada berguru, berbahaya juga. Ya kah? Tapi ada kitabnya, ya kah? Nah, cuman kita mungkin terkendali pemahaman. Ketika kita terkendali dengan pemahaman, kenapa? Karena kita tidak ahli ilmu alam. Ujar Al-Mukarram Alimul Fadil Haji Badaruddin, ketika seseorang yang ingin mengenal wujud Rasulullah hakiki, tidak akan pernah mengenal dan memaham itu kecuali orangnya ahli ilmu alam. Nah, jadi kita berpikir-pikir lah. Yang banyak mana sudah nang guru-guru nang sumbalit, kada pernah sumbalit datang ke suatu kampung, membuka majelis. Lah, sapale itu kada bapadah Jawa nang guru di kampung. Ya, serta dan teliti ditakoni dengan berbagai pertanyaan, sehingga dari pertanyaan 10 cuman 5 kau menjawab. Kada usah ngajar di sini. 5 aja nang dapat menjawab. Ya. Ya. Banyak bener nang menyelimpang. Nah, sarapnya kada tahu nah kayak apa? Membaca kitab lancar benar. Kenapa jadi lancar? Bebarang aja. Lancar benar dia. Jadi baca kitab kada bebar itu nyaman benar. Baca terus. Tapi kada tahu bujur salahnya. Ya kan? Banyak aja guru kita anak alim-alim ya kan? Guru Muhammad. Ya kan? Nah, alim luar biasa ya. Karena tapak surang ya. Orang alim ya. Kalau kita waluh ya Allah. Orang wali, seorang waluh. Mana beda kalau tuh alim dan waluh. Waluh itu dijarang aja nyaman ya. Nah ya kalau. Nah sebenarnya tidak ada yang bisa mengenal zat Allah melainkan Allah semata. Belajar pian di Ibnu Nafis, buka di Ibnu Nafis. Nanak tahu nang ini tadi. Ya kah? Orang sekarang ini mengandalkan pendengaran ya nang bapak tadi. Kira-kira aja itulah secara akal siapa yang paling pintar nah. Mas itu dilajari orang, kita tangkap dengan itu boleh jadi pada saat itu masih ingat. Coba 1 tahun, Pak. Nah, itu membuka majelis. 1 tahun sudah lawasnya. Kecuali pintar benar aja, dapat ilham. Ilham datang di mana? Iya, dapat ilham ya. Artinya dapat ilham ya. Orang dapat ilham itu makamnya apa lah? Wasil billah. Nang kita jabana kayak dapat ilham datang di mana? Dapat ilmu laduni datang di mana? Ya kan? Ilmu laduni itu didapat orang yang sudah berjalan menuju Allah. Bujur aja diartikan harfiah. Ilmu laduni itu ilmu nang kada dilajari. Lamun dia ilmu kada dilajari dapat ilmu laduni datang mana itu? Makanya harus mengerti. Biasanya bidan lah. Nah, turunan jar. Karena dapat di dalam mimpi ilmu-ilmu nih. Iyalah. Bisa dikatakan ilmu laduni itulah. Batal syaratnya di dalam kitab Ibnu Nafis. Orang yang mendapat ilmu laduni itu panjang kisahnya ilmu Isya alhamdulillah. Ya, menyediakan ruangannya tinggal merorok. Ya kah? Orangnya bersih, abahnya bersih, kainya bersih, datonya bersih. Kada mau pengurang narigat itu dia ada ke ilmu, maulah. Kada mau.
Nah kayak gue kita al-mukarramin wal fadil gul mubarak yang mana ya nama berasih ya kah nya kayak itu di dalam hal terkait dengan bajalan salik menuju Allah bahasanya kalau dibahasakan tuh lah kalau memang benar-benar ingin menuju Allah pada Tuhan kadang melihat akan itu rumusnya tuh. Jadi kita kadang memiliki orang berjalan kayak itu, orang para kalau datu. Seorang pang datu kita. Hah? Nah, nasabnya jauh kita lah ya Allah. Nah, baik itu nasab jiwa ataupun nasab ilmu. Tapi nasab jiwa itulah yang nantinya mendapatkan anugerah. Ya kah? Nasab ilmu. Kada mau biasanya kayak apa aja orang alimnya kada kawa menunti tinggal apa kada kawa menunti orang buka surang jalan berjalan nah salang sama-sama berjalan gini belum tentu keke lagi surang berjalan batis orang besopet kayak apa kita tarabang gitu ya karena kau jam iki Allah itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga berkata alhamdulillahilladzi lam yaj'al lil khalqi sabila ila ma'rifati. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak menjadikan bagi makhluk jalan apapun untuk bisa mengenal zat Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa tafakkaru fi zatillah. Itu kalau hati harfiahnya kan yang sekarang yang kita cari, yang kita pikirkan itu nak kayak apa? Allah maulah makhluk bukan nang maulah makhluk nang kita cari iya kah orang bahari mawanti-wanti kita sehebat apapun manusia hebatnya kada bisa jadi Tuhan Nabi iya kah ini ada nang jadi Tuhan ya kalau oh ya ini nih ada nang jadi Tuhan kayak betul kisahnya latihan sembahyang hendak ada kah ya kah itu mau oleh anak itu sudah jelas sudah aqimus shalah wa atuz zakah maka bacaannya aqimus shalah kada na'imalus shalah kada kalau nah akim itu artinya samalan mendidik berarti murabbene ya kah itu akim ngarannya makanya sebelum sembahyang sudah sembahyang ya kan karena hakikat sembahyang itu adalah sarana paling luar biasa nyamannya kita mengingat Allah ya kalau di luar sembahyang jangan kan kita ingat Allah ya kan menatak ingat lawat tajak ingat lawan batis kalau kita tipas batis ya kan batanam kayak itu juga tuh ya kan nah jangan kita bujur Jepang kita tuh pokoknya Allah Subhanahu wa taala manggarakakan kita untuk bertanam mengawakan kita sepanjangan garang kita kayak itu jangan kita bapak di panderan aja kedinget itu lah iya iya nang kisah orang bahari nonton TV India mau nonton TV-nya hukumnya bapahala kenapa? Karena melihat keanehan dan kekuasaan Tuhan. Tapi esok menyetir pulang. Napa itu? Itu lain, kekuasaan itu lain, itu nafsu ngarannya. Iya kah? Hei, ini malam marbani film anu jar. Wah, abut aja saya kampungan ya kalau nak menonton ya kalau ini tuh maulah, ada mau tuh, ada rasuk. Iya kah? Melihat kekuasaan Tuhan. Bujur aja itu bujur aja melihat kekuasaan Tuhan. Tapi rancak berarti nafsu. Nyalain melihat lawan talihat. Kalau talihat sekali aja, dua kali itu berdahara harusnya melihat. Ini kita ini bisa benar ya. Kekuasaan Tuhan bisa benar ya. Bujur aja kalau, nah masuk akalnya itu lah.
Nah, sampai sudah. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril, hal tara rabbaka? Kala Jibril, inna baiti wa bainahu sab'ina hijaban min nur. Artinya, pernahkah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala? Ini Nabi kita Muhammad bertanya Jibril, ya kah? Engkau pernahkah melihat Allah? Malaikat Jibril menjawab, jangankan melihat, antara aku saja dengan Allah ada 70 dinding daripada nur. Ya kah? Maafin jam bawa kisahnya rame ini kita bawa kisah malaikat Israel lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Jibril. Ya. Karena bang itibar Jepang kita itulah. Nah, inilah kita proses yakinah. Itibar Jepang sudah terkait dengan kematian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. 70 hijab dinding daripada nur Nabi kita Muhammad, daripada nur. Nah, kalau nur itu identik dengan nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini aja kira-kira yang bisa sampaikan minta itu halal karena doakan dulu mudahan senantiasa istiqamah, mudahan senantiasa sehat dan mudahan senantiasa dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala umur. Nah, itu aja. Sama aja kita bertanya pian doa apa pian ulun doakan jual pian ya kah? Kita setiap sembahyang hajat mendoakan lawan keadaan ya kah? Ijalna ya Allah jadikanlah anu keluarga ulun dan murid ulun seberataan ya kah min aulia ingal mutakin menjadi orang wali nang bujur-bujur takwa kepada Allah. Itu doa kita sembahyang hajat. Taatan lillah, taat lawan Tuhan, wa ta'atan li rasulih, taat lawan Rasul, dan yang ketiga taat kepada orang tua. Ya kah? Itu didoakan aja kita beritaan ya Allah. Alhamdulillah mudah-mudahan kada sekong-sekong ina kada kita ada juriat kini ya kah? Nah itu Jepang lah. Makanya kenapa jadi kita sampai haji terus ya? Ya kah? Sampai kalian sampai hajat ya kah? Ya kita sudah terbiasa berhajat karena tapi uyuh lagi joya kalau. Nah itu sama-sama kita berdoa dan hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dan kita pulang ke rahmatullah husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qad bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa subhana sakina bi 'abdu subhana sakina bi 'abdu subhana sakina bi 'abdillah waj'alna ya Allah mahbuban bi qulubi 'ibadi waj'alna ya Allah mahbuban bi qulubi 'ibadi waj'alna ya Allah mahbuban bi qulubi 'ibadi zidna 'ilman wa kalan wa imanan wa hilman wa hikmatan wa mahabbatan rasulullah wa rahmatan ya rahmanir rahim. Allahumma astur wujuba mu'allimina 'anna ولا تذهب بركات علومي ونبي الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا الاخلاص في طلب العلم وبالنشر وبيوم الدعاء. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي عليه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. الله